الدين مقدم على الوطن. الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعني وتوصل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam bab ma'rifati alamatil i'rab, yaitu bab mengenal atau mengetahui tanda-tanda i'rab, dan kita masih dalam penjelasan tentang tanda-tanda nasab. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala walin nasbi, dan untuk nasab itu memiliki khamsu alamatin, 5 tanda. Wahia, dan 5 tanda tersebut adalah al-fathatu, fathah, wal alifu, alif, wal kasratu, kasrah, wal ya'u, ya, wa hadzfun nuni, dan membuang nun, sebagaimana yang telah kita lewati. Kemudian kita masuk pada masing-masing tanda beserta dengan contohnya. Yang pertama al-fathatu, wa takunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'ah, dan fathah tersebut menjadi tanda bagi nasab itu pada 3 tempat. Wahya, dan 3 tempat itu adalah al-ismul mufradu, isim mufrad. Maka ketika isim mufrad itu dia nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah. Sebagaimana yang telah kita lewati, kalau isim mufrad ketika dia rafa, dia dengan dhammah. Perhatikan di sini nahwu, contohnya adalah afada al-muallimu at-talibah. Afada fi'il madhi, al-muallimu itu isim mufrad, dia di situ sebagai fa'il, dia rafa, dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian at-talibah. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita dalam pembahasan ini, yaitu at-talibah di sini dia sebagai maf'ulun bih, dan maf'ul bih itu mansub, dinasab. Nah, at-talibah adalah isim mufrad, maka dia dinasab dengan fathah. Karena itulah kita baca at-talibah. Afada al-muallimu at-talibah. Ya. Al-muallim yaitu pengajar itu memberikan faedah kepada siswa atau pelajar, talib. Fatalibu, maka kata at-talib di sini maf'ulun bihi, maf'ul bih mansubun, dinasab. Wa alamatun nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian wa jam'it taksiri, wa jam'u at-taksiri, dan jamak taksir, tempat yang kedua di mana fathah menjadi tanda nasab, yaitu pada jamak taksir. Nahwu afada al-muallimu at-tullabah. Ya, ini sama. Afada fi'il madhi, al-muallim isim mufrad, dia fa'il marfu, makanya dengan dhammah. Ya, pengajar itu memberikan faedah kepada para siswa atau para pelajar. Nah, at-tullaba di sini adalah maf'ulun bih nasab dengan fathah, sebagaimana yang beliau jelaskan. Fat-tullaba, maka kata at-tullaba itu maf'ulun bihi, maf'ul bih mansubun dinasab, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari'. Idza dakhala alaihi nasibun, apabila masuk padanya, yaitu masuk pada fi'il mudhari' itu nasibun, penasab, yaitu amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Nahwu contohnya adalah lan yaktuba at-talibu. Perhatikan di sini, lan itu adalah amil penasab.
Ya, ketika dia masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dia dinasab oleh lan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya fi'il mudhari ya, ketika dia tidak bersambung dengan wawul jamaah, dhamir tasniyah, ya muannas mukhatabah, ya, maka tanda nasabnya itu adalah dengan fathah. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Karena itulah dibaca dengan lan yaktuba at-talibu. Lan yaktuba at-talibu. Pelajar itu tidak akan menulis. Nah, fayaktuba fi'il yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' yang mansub, yang dinasab. Wa alamatun nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya adalah fathah. Selesai dari tanda yang pertama. Masuk tanda yang kedua, yaitu al-alifu. Alif. Wa takunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati. Dan alif tersebut menjadi tanda bagi nasab pada asma'ul khamsah. Nahwu contohnya adalah afada al-muallimu abaka. Pengajar itu memberikan faedah kepada ayahmu. Sebagaimana kita ketahui, abaka ini asalnya adalah abuka. Dia asma'ul khamsah. Ya, dia termasuk dari al-asma'ul khamsah ketika rafa dia dengan waw. Akan tetapi ketika dia nasab, sebagaimana di dalam kalimat ini, dia dengan fathah menjadi abaka. Fa abaka, maka kalimat abaka maf'ulun bihi mansubun. Maf'ul bih yang dinasab, wa alamatun nasbihi al-alifu, dan tanda nasabnya adalah alif. Kemudian yang ketiga, al-kasratu. Tanda nasab yang ketiga adalah kasrah. Wa takunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Dan kasrah menjadi tanda bagi nasab itu pada jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu isim yang dijamakkan dengan penambahan alif dan ta. Nahwu contohnya adalah afadat hindun at-talibati. Afadat fi'il madi, tak sukun adalah tak nisakinah karena fa'ilnya adalah hindun muannas. At-talibati maf'ulun bi di situ, dan dia jamak muannas salim, maka dia dinasab dengan kasroh, bukan dengan fathah. Ya, afadat hindun at-talibati. Hindun telah memberikan faedah kepada para siswi, ya. Fat-talibatu, maka kata talibat afwan fat-talibati. Kenapa talibati di sini? Dia harokat hikayah, ya, menghikayatkan at-talibat yang sebelumnya. Maka kata at-talibati maf'ulun bihi, itu adalah maf'ul bih mansubun, dinasab. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-kasratu, adalah kasrah. Kemudian yang keempat, ya, al-ya'u. Tanda nasab yang keempat adalah ya. Wa takunu alamatan lin nasbi fi mawdhi'aini, dan ya tersebut menjadi tanda bagi nasab pada dua tempat. Yang pertama kata beliau fil musanna, yaitu pada isim musanna. Nahwu afadal muallimu at-talibaini. Ini sama, pengajar itu telah memberikan faedah kepada dua orang pelajar, ya, atau dua orang siswa, at-talibaini. Isim musanna. Fat-talibaini maf'ulun bihi, adalah maf'ulun bihi mansubun dinasab wa alamatun nasbihi al-ya'u, dan tanda nasabnya adalah ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, isim musanna ketika rafa, dia tanda rafanya adalah alif. At-talibani. Akan tetapi karena di sini dia dinasab sebagai maf'ulun bih, maka tanda nasabnya adalah dengan ya, sehingga kemudian asalnya at-talibani menjadi at-talibaini. Kemudian tempat yang kedua di mana ya menjadi tanda nasab, yaitu wa fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim. Nahwu contohnya adalah afadal muallimu al-mujtahidina.
pengajar itu telah memberikan faedah kepada orang-orang yang giat atau orang-orang yang bersungguh-sungguh, mujtahid. Nah, fal mujtahidina, maka kata al mujtahidina maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bih mansub di nasab. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-ya'u. Al-ya'u adalah ya. Asalnya adalah al-mujtahiduna, itu ketika dia rafa, karena jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan waw. Adapun ketika dia nasab, maka tanda nasab jamak mudzakkar salim adalah ya, sehingga berubah menjadi al-mujtahidina. Kemudian masuk ke tanda yang kelima dari tanda nasab. Kata beliau, hadzfun nuni, membuang nun. Wa yakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsati, dan membuang nun tersebut menjadi tanda bagi nasab itu pada al-af'alul khamsah. Ya, sebagaimana telah kita lewati, af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain atau dhamir tasniyah, bersambung dengan wawul jamaah atau dhamir jama', dan bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah atau yang dikenal dengan ya muannas mukhatabah. Ya. Seperti contoh di sini kata beliau, nahwu contoh lan yaktuba. Asalnya yaktubani. Yaktubani, ada nun di situ di akhirnya, akan tetapi karena dia kemasukan lam, ya, yang mana lan ini adalah amil panasab fi'il mudhari, maka karena fi'il mudhari'nya adalah termasuk al-af'alul khamsah, maka tanda nasabnya bukan dengan fathah tetapi dengan membuang nun menjadi lan yaktuba. Walan yaktubu, asalnya yaktubuna, akan tetapi dimasuki lan nasab dan tanda nasabnya membuang nun jadi lan yaktubu. Ini juga sama yang terakhir, walan taktubi, asalnya taktubina, kemasukan lan, dia nasab dan tanda nasabnya adalah membuang nun. Baik. Kemudian kata beliau, fakullu wahidin min hadhil af'ali, dan setiap dari masing-masing dari fiil-fiil ini, ya, yaktuba, yaktubu, taktubi dalam contoh itu adalah fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari', ya, minal af'alil khamsati, ya, fi'il mudhari' termasuk dari af'alul khamsah, dan dia mansubun dinasab. Wa alamatun nasbihi hadzfun nuni, dan tanda nasabnya adalah membuang nun, ya, adalah membuang nun. Baik, selesai kita dari pembahasan, ya, tempat-tempat di mana tanda-tanda nasab itu menjadi tanda nasab sebuah kalimat atau sebuah kata. Adalah kemudian hal ini betul-betul diperhatikan dan kemudian dipraktikkan, ya, dipraktikkan, karena memang seseorang tidak akan mampu dia membaca kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab berbahasa Arab yang tanpa harokat, tanpa kemudian dia banyak latihan, ya. Jadi hendaklah seseorang di saat dia mempelajari kaidah-kaidah nahwu, mempelajari ilmu shorof, ya, nah, harus diiringi dengan banyak latihan, ya, banyak praktek, agar kemudian hal tersebut membantunya untuk bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab, ya, tanpa harokat, atau yang kita kenal dengan kitab gundul. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda khafad beserta contoh-contohnya pada kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.